Bapa di surga, berterima kasih atas kehadirat-Mu melalui ibadah ini. Kami yang hidup di tengah-tengah dunia yang banyak bagian sudah diburukkan oleh dosa dan kuasa iblis. Tapi sungguh bersyukur Tuhanlah memilih kami sebagai umat-Mu yang kudus, beda dari dunia. Maka hari ini juga kami menyembah Engkau. Dan kami boleh merasakan, kami boleh berada di tengah-tengah kehadirat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang Tuhan, kami ingin menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua, supaya hati kami, pikiran kami, roh kami hanya tertuju kepada Tuhan dan firman Tuhan. Tuhan berbicara. Hamba yang kecil dan terbatas ini boleh menyalurkan kebenaran dan kuasa firman Tuhan dan kehadiran Tuhan Yesus. Jauhkanlah segala gangguan. Demikian Tuhan memberkati seluruh ibadah member G3C Jepang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Untuk teks pada hari ini terdapat dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca dengan cara bersahutan. Saya baca ayat ganjil, jemaat saya akan membaca ayat genap, dan ayat 5 kita baca bersama-sama. Berbunyi demikian. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, sama-sama ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Selamat hari Minggu dalam kasih Tuhan Yesus, dan kita merasa bersyukur sudah melewati musim yang begitu panas dan sakit. Menurut cuaca, ramalan cuaca minggu ini betul-betul masuk ke musim gugur. Boleh menikmati kesejukannya. Memang dalam 2-3 bulan ini kita sangat menderita di Jepang. Kepanasannya selalu disiarkan dan dirasakan. Waktu saya melayani di Guma, Isezaki, sebelum saya melayani, 1 hari sebelumnya, kota Isezaki, tempat jemaat kita, Guma, jadi terkenal di Jepang. Karena suhu panasnya 41 derajat. Saya kunjungi, turun dari stasiun, keluar, wah ada seperti showernya di depan stasiun. Kita bisa membayangkannya,
Suhu badan manusia biasanya 36. Kira-kira. Kalau dewasa jadi 40 derajat. Hampir tidak tahan. Bagaimana 41? Di Jepang nomor 1 panasnya. Jadi Isezaki terkenal. Dan melalui radio, TV, dan majalah sering disiarkan bencana-bencana alam melalui hujan deras, banjir di mana-mana setiap hari. Kita merasa kurang enak, berat pula. Tapi bersyukur dalam jemaat kita ada berita baik, kabar baik juga. Satu, kita sama-sama tadi menyaksikan gembala kita sudah wisuda. Saya rasa ini sangat berharga. Karena bukan ini pelajar-pelajar biasa dapat. Gembala-gembala di dalam jemaat kecil bukan. Sebagai gembala pusat G3 Tokyo kita ini. Begitu banyak kegiatan, begitu sibuk. Walaupun agak panjang waktunya, tapi akhirnya selesai anugerah Tuhan. Dan tadi sore kami dibingungkan dengan berita sukacita. Ada amplop datang, bukan berisi uang. Tebal juga, belakangnya imigrasi. Wah, jangan-jangan ini jangan ada tagihan kekurangan surat untuk permohonan visa untuk 2 hamba Tuhan baru. Buka ada kartu COA, izin visa, izin tinggal visa untuk 2 hamba Tuhan. Luar biasa. Saya dengan Pak Yanes ke imigrasi 3 minggu yang lalu. Sudah keluar. Tidak pernah begini. Biasanya berbulan-bulan. Seperti waktu Pak Samuel, kita tunggu 10 bulan. Kali ini dengan hanya 3 minggu lebih, Tuhan tahu kebutuhan jemaat kita. Khususnya di daerah bagian barat, sangat memerlukan hamba Tuhan juga. Puji Tuhan. Kita sudah berjalan pada tahun 2025 ini dengan tema generasi beriman, alat kebenaran. Pusatnya iman, orang atau hidup beriman. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mau diajari dengan tema identitas orang Kristen dan bertumbuh melayani. Kita tadi melihat teksnya pasal 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala yang tidak baik. Disebut karena itu. Kita baca firman Tuhan, khususnya surat-surat, ketemu istilah karena itu. Artinya, ada isi, sebab karenanya sebelumnya. Jadi, tanpa jelas apa isinya, sebabnya untuk menyebabkan karena. Ini jadi kurang jelas mesejnya, berita dari ayat-ayat firman Tuhan. Di sini, dalam pasal 1, panjang lebar, Petrus menulis surat ini kepada orang Kristen yang sudah tersebar dan di negara-negara lain mengalami banyak tantangan. Maka Petrus menulis surat ini untuk menguatkan iman orang Kristen diaspora. Baik tetap beriman, bukan hanya menahan iman, bahkan melalui banyak tantangan bertumbuh iman dan bertugas
sebagai tugas yang mulia dari Tuhan. Inilah isi pasal 1 dan pasal 2 ini. Maka kita melihat karena itu. Apa karena? Itulah identitas orang Kristen. Itu dijelaskan dalam seluruh pasal 1. Hanya kita melihat 3 pokok saja, intinya kita melihat ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Kristus, Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang, yaitu tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bithania. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bagi orang Kristen diaspora di seluruh Asia tersebar mengalami banyak tantangan. Petrus mengingatkan kita orang Kristen adalah pilihan sebagai umat kudus sesuai dengan rencana Allah. Kalau rencana manusia tidak tentu jadi atau tidak atau belum, tapi sesuai dengan rencana Allah, Maha Tahu, Maha Kuasa. Sebagai apa? Pilihan. Tuhanlah memilih sesuai dengan rencana dan kehendaknya memilih. Jadi umat kudus. Kudus artinya memang secara etika juga suci. Tapi kudus istilah dalam bahasa Alkitab baik perjanjian lama, perjanjian baru, arti kata dasarnya beda atau khusus. Different, separate, berbeda dengan orang lain, suku lain, umat lain. Khusus umat Tuhan. Tuhan punya. Ini artinya umat kudus. Ini identitas yang pertama ditekankan. Orang Kristen itu apa? Saya orang Kristen. Karena apa? Bukan kebetulan. Allah pencipta semesta alam sesuai dengan rencananya memilih kita sebagai umatnya. Umat istimewa, umat lain daripada orang yang tidak tahu Tuhan. Kedua, ayat 3. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Identitas yang kedua adalah orang Kristen adalah dilahirkan kembali, hidup baru dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah memperkalahkan, menang kepada kuasa maut. Maut itu adalah akibat dosa. Kuasa terkuat dari iblis telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Maka orang percaya Tuhan Yesus, satu ciri khasnya ada pengharapan. Banyak orang Kristen pada waktu itu mengalami banyak tantangan di luar negeri, tetapi ada pengharapan. Maka kalau melihat ayat 8, ayat 7,
mengalami tantangan kesulitan, bahkan sampai penganiaya. Itu semua untuk memurnikan imanmu. Bagi orang Kristen, walaupun dalam keadaan apapun ada, dipilih sebagai umat kudus, umat Allah, dikuduskan dari segala kejahatan dunia, mempunyai Yesus yang hidup, telah bangkit dari antara orang mati. Inilah satu-satunya pengharapan, tidak dikalahkan oleh siapapun di dunia. Maka mengalami kesulitan apapun di luar negeri, orang Kristen dihiburkan, diingatkan, jangan melihat keadaan. Yesus telah bangkit. Di situlah ada pengharapan. Maka ada mengalami apapun, tetap ada pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan saja karena dari luar. Melihat ayat 8, dikatakan demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Memandang Yesus telah bangkit dan hidup. Inilah pengharapan. Inilah sumber kuasa. Inilah sumber penghiburan. Maka memandang Yesus, di situlah ada apa? Sukacita mulia. Dalam Alkitab banyak kali itu sukacita mulia, sukacita besar, sukacita rohani. Di sini walaupun tidak pernah melihat Kristus, tapi tetap percaya, mengasihi Yesus. Di situ ada sukacita mulia. Sukacita tidak bisa diambil oleh apapun dan siapapun. Ini bukan hanya ajaran berdasar pengalaman Petrus sendiri. Ketika identitas Kristen adalah ayat 23, 20 sampai 25 dikatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemudiannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Mengapa kita tahu? Kita dipilih oleh Allah sebagai umat kudus. Dan tetap percaya mengasihi Yesus yang hidup dan menghidupkan. Dan mencicipi, mengalami sukacita dari dia. Sukacita mulia. Sukacita tidak bisa mengatakan atau menulis. Karena apa? Dari dalam. Bagaimana bisa begitu? Mengapa bisa begitu? Karena bukan ajaran. Bukan hanya agama. Karena apa? Firman. Tuhan berfirman. Kita dengar, kita tahu Tuhan. Kita tahu rencana Tuhan. Kuasa Tuhan. Firman Tuhan. Inilah dasar. Ini identitas. Bagi orang Kristen, untuk
bertahan kepada tantangan dan godaan. Sangat penting. Seperti dasar kehidupan. Dan identitas sangat berarti untuk bertumbuh iman. Maju ke rohanian. Bukan ini dari segi iman saja, dari segi jasmani juga. Anak-anak bertumbuh sehat, kuat, dasarnya identitas. Kalau identitasnya kurang, pertumbuhan terganggu. Sebaliknya, identitasnya jelas, menghadapi apapun, tetap kuat dan bertumbuh sehat. Saya tidak bisa lupa baca satu kejadian sejarah kecil tapi berarti. Tahun 1789 terjadi revolusi Prancis. Boleh dikatakan revolusi rakyat yang pertama di sejarah dunia. Pemimpin-pemimpin revolusi sudah memusnahkan kerajaan. Jadi Raja Louis ke-18 dipotong di gilotin supaya hapus kerajaan kuasa manusia. Lantas mereka rencanakan membunuh keluarga. Tapi mereka melihat ini anak raja masih kecil, rasa kasihan. Jadi mereka berunding, bagaimana kita tidak membunuh. Tapi kalau tidak membahaya, nanti jadi besar raja lagi. Ada suara bunuh. Tapi lebih banyak suara kemanusiaan. Tidak bunuh, tapi jadikan dia seperti anak biasa. Jadi taruh di masyarakat. Dan orang jahat ajak dia buat jahat. Supaya dia jadi seperti rakyat biasa jahat. Tidak berhasil. Katanya, dia diajak. Dia bilang, saya tidak. Diajak, dipaksa buat jahat. Dia bilang, saya tidak bisa. Tidak bisa. Mengapa? Karena saya anak raja. Ini satu contoh. Identitas sudah dididik sebagai anak raja. Kita disebut apa? Dalam pujian, kita adalah anak raja, anak raja. Pak Yosef Roni, dia bilang, lagu ini paling jengkel di penjara, katanya. Penjara orang kita datang mengunjungi, menghibur dia, nyanyi-nyanyi, kita anak raja. Saya ada anak penjara. Anak raja. Bukan itu firman Allah. Kita disebut apa? Anak. Amin. Itulah dasar identitas kita untuk melawan apa yang ada. Godaan apa. Dan bertumbuh rohani. Bertumbuh rohani, langkah pertama, itulah pasal 2 ayat. Karena itu. Karena itu. Kita orang Kristen adalah begini. Identitasnya 1, 2, 3. Karena itu buanglah. Untuk orang Kristen bertumbuh beriman. Langkah pertama, jelas identitas. Kedua, membuang apa yang tidak layak. Tidak cocok sebagai anak Allah. Identitasnya. Ada 5 hal. Pertama, sekarang kejahatan. Buanglah. Kejahatan artinya
apa yang ada di dunia jahat. Dalam Alkitab, istilah ini banyak dipakai untuk merusak orang lain, mengganggu orang lain. Kedua, sekarang tipu muslihat. Istilah tipu muslihat dengan kata lain adalah licik atau nipu. Kata dasarnya ada arti umpan. Jadi untuk mancing ada jarum mancing, ada umpan kan? Biasa waktu saya kecil cari cacing, masuk ke cacing, ikannya pikir, oh ini umpan, ini namanya umpan. Makan, inilah tipu muslihat adalah umpan. Kalau nelayan boleh pintar bohong, umpan. Karena kalau nelayan tidak pandai nipu umpan, pakai umpan, tidak dapat hasil. Tapi bagi orang Kristen tidak cocok. Ketiga, segala macam kemunafikan. Istilah munafik ada kaitan dengan pemain drama atau topeng. Jadi mulai topeng, baik-baik, orang manis, tapi pulang ke rumah buka topeng. Jadi pura-pura. Ini di antara jemaat. Sebagai orang Kristen beridentitas jelas, tidak cocok. Buanglah. Keempat, ketiga, iri hati. Inilah merusak persekutuan satu sama yang lain dalam jemaat. Bahkan dalam keluarga juga ada iri hati di antara saudara-saudara pula. Iri hati merusak persekutuan, merusak hubungan dengan orang lain. Tetapi menurut firman Tuhan, ketiga, merusak diri sendiri. Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 30. Dikatakan demikian. Iri hati merusak Tuhan. Iri hati merusak Tuhan diri sendiri. Tuhan inilah lambang pendirian atau kehidupan. Disebut tulang punggung, dirusak. Kelima, fitnah. Dengan bahasa Jepang, waru kuci. Waru jahat, kuci, omongnya jahat. Bahasa Indonesia juga ada kan? Oh itu ibu itu omongnya jahat. Mulutnya jahat. Ada disebut begitu. Inilah fitnah. Ini lucunya kata bahasa Greka agak mirip dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Fitnah adalah itu kata laria. Lucu ya, kata. Jadi sama dengan bahasa Indonesia kan berkata. Laria artinya rendah, mengerendahkan. Jadi fitnah artinya berkata, berbicara, mengerendahkan orang lain. Ini kita perlu ingat ya, karena manusia sebagai satu sifat warisan Adam sering suka haru-haru negatif, haru-haru rendah,
orang lain kecuali diri sendiri. Semua manusia ada baik, ada yang tidak baik. Ada cakap, ada yang kurang. Ada yang mulia, ada yang jelek. Itulah manusia. Semua baik-baik punya ini bukan manusia lagi. Ini sudah malaikat. Tidak ada satu pun yang jahat. Semua tidak ada. Semua manusia ada yang baik, ada yang tidak baik. Hanya itulah mata orang Kristen. Kalau bukan Kristen, bukan beridentitas sebagai umat suci, suka melihat ini, suka dengar. Jadi cobalah ibu-ibu, hari ini jika mungkin pulang dari sini, singgah di kopi itu Hongkong, restoran Hongkong, ngobrol-ngobrol, coba perhatiin pembicaraannya, kira-kira berapa persen ini bisa menguji diri, perkataan, pokok bicara, perhatian, berapa persen ini. Jangan-jangan ini 90%, ini 10%, jangan-jangan semuanya ini tidak ada ini. Inilah ciri khas orang Kristen yang benar adalah berkata bukan kata raria, tapi kata atas. Firman Tuhan mengajar, anggaplah orang yang lebih tinggi. Mata orang Kristen setelah hidup baru melihatnya apa yang baik, positif, mulia. Melihat tahu, tapi tidak bawa, tidak menyinggung, tidak usah bicara. Itulah jangan fitnah. Buanglah, istilah buang itu cukup kuat arti. Dalam surat Efeso, Kolose atau Korinto, Rasul Paulus pakai istilahnya buang, itu tanggalkanlah. Tanggalkanlah manusia lama. Tanggalkanlah kehidupan lama. Tanggalkanlah perbuatan lama. Jadi tanggal seperti buka. Buang. Buang. Jangan hanya sayang-sayang. Sayang-sayang. Buang. Kenapa? Tidak cocok. Tidak layak. Maka ini bukan perintah, peraturan. Karena itu. Karena identitas. Saya ini siapa? Dari situlah ada kekuatan dari dalam membuang. Setelah membuang, bagaimana bertumbuh? Kita melihat ayat 2. Kita ayat 2, 1 Petrus pasal 2, ayat 2. Kita baca bersama. Bisa tunjuk? Dan jadilah semua seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang roh. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau sudah buang yang mengganggu pertumbuhan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Artinya, kehausannya, keinginan minum yang begitu kuat, ini diumpamakan. Orang Kristen yang sudah sungguh lahir baru, seperti bayi baru lahir. Contoh ini, kita tidak usah banyak memikir lagi di belakangnya ada banyak bayi. Ada bunyi-bunyi, ongak. Jangan cuma merasa mengganggu, karena kita semua dulu begitu. Dan ada anak-anak kecil, walaupun ramai, Tuhan senang. Tuhan senang. Maka kita senang. Ada bunyi-bunyi, ibu-ibu punya anak kecil, tidak usah takut-takut. Tuhan senang. Maka cuma kita senang. Dan lihat ya,
Saya sudah lupa waktu anak-anak kami kecil. Tapi sekarang puji Tuhan masih ada cucu kecil. Kalau baru lahir ya, aneh ya. Tidak pernah diajar oleh mama papa satu kali pun. Hai anakku kekasih, bayi, minumnya begini ya. Tidak ada satu pun diajarkan. Tidak pernah diajar. Hai anakku baik, itu ya minum baik-baik. Kalau tidak minum tidak boleh sembuh ya. Minum. Tidak ada. Sudah lahir kan? Apa dia tugasnya? Tidur baik-baik. Apa? Menurut ahli bidang orang Kristen, bayi menangis hanya dua sebab. Satu, ngantuk. Kedua, haus, lapar. Ini haus, lapar, ini minum. Ini bukan karena ajaran. Ini insting. Ini dorongan hati. Asli sejak lahir itu naluri, insting. Jadi orang Kristen identitas jelas begini seperti baik secara dari insting, dari naluri, dorongan darah. Ini sangat penting bagi kita. Banyak dalam khutbah diajak-ajak bacalah firman. Firman Tuhan penting. Bacalah firman setiap hari. Bacalah firman. Kadang-kadang saya memikir, apakah orang Kristen perlu diajak baca. Seperti apakah bayi baru lahir perlu diajar oleh mamanya, papinya, minumlah. Makanlah, apakah ada? Tidak. Kalau sudah lahir baru ada hidup nyawa. Nyawa itulah bergerak, berfungsi. Itu Pak. Haus, lapar, minum. Ini secara wajar, secara insting. Mari, apakah kita ada kehausan? Apakah ini baca? Bukan ini perintah, bukan diajak. Menurut firman Tuhan, sudah identitas jelas. Lahir baru, hidup baru. Satu tanda, satu kenyataan. Ada kirim Tuhan. Ada dorongan. Seperti insting manusia. Kalau begitu harus firman Allah. Susu murni, rohani. Kalau bayi, susu murni, mama punya. Atau buatan. Tapi orang Kristen minum susu murni. Itulah susu murni firman Tuhan. Dan kalau begitu bertumbuh. Mulai bertugas. Apa yang ditugaskan oleh Tuhan disadari dan dimulai berubahnya. Tugas apa? Kita melihat ayat 5, ayat 4 dan 5 kita baca. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ada dua
umpama sebagai tugas orang Kristen yang beridentitas jelas. Satu adalah kalau sudah minum susu, makin tahu Tuhan, makin tahu Tuhan Yesus, makin tahu kehidupan orang Kristen sebagai apa? Datanglah kepada batu hidup yang telah dibuang oleh manusia tapi dimuliakan, itulah Yesus. Tuhan Yesus suka disebut batu penjuru, tapi di sini disebut batu hidup. Artinya batu adalah lambang Allah. Kalau dalam Mazmur berkali-kali disebut Allah, Tuhan adalah batu karangku, Tuhan adalah batu gunungku, Tuhan adalah batu. Tidak goyang. Tuhan diumpamakan batu. Di sini Tuhan Yesus disebut batu penjuru, tapi batu hidup. Artinya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Hidup kekal. Dan memberi hidup kekal. Itulah batu yang hidup. Maka di dalam lagu banyak suka disebut Yesus batu karangku, batu, batu, batu. Asal jangan keras batu itu kepada batu. Begitu. Tapi sebenarnya kamu juga dipergunakan sebagai apa? Batu hidup. Jadi Yesus adalah Allah, batu hidup. Kita juga dipilih Allah sebagai umat kudus. Dengan istilah perjanjian baru, itulah disebut batu hidup. Untuk apa? Satu pembangunan rohani. Kalau ini dalam perjanjian lama, bait Allah. Kalau dalam perjanjian baru itu jemaat. Jemaat disebut ibadah bait Allah. Dan kita jemaat satu-satu, kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jemaat disebut tubuh Kristus. Jemaat satu-satu adalah seperti ada rumah, ada batu. Kalau rumah di Palestina dulu dengan batu. Timbul-timbul batu. Dan kita ingat apa arti batu. Itu Tuhan Yesus janji kepada Petrus yang baru saja mengaku. Waktu Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, kalau begitu kamu mengaku aku itu siapa? Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Tuhan Yesus katakan, aku mendirikan jemaat di atas batu karang. Batu karang itu memang Petrus batu namanya. Batu karang itu pengakuan. Petrus mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah. Tuhan Yesus mendirikan jemaat di atas batu karang. Itu pengakuan iman Rasul Paulus, Rasul Petrus sebagai wakil murid itu. Maka batu karang, batu diumpamakan kita jemaat semua batu. Artinya mengaku, pengakuan batu karang. Yaitu Tuhan Yesus. Yesus, engkaulah Mesias, Juru Selamat, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan itu, jemaat disebut jemaat. Artinya, kita satu-satu semua orang yang sungguh mengaku, engkau, Yesus. Engkau, Juru Selamat, Allah yang hidup. Itulah pengakuan.
Itu iman. Orang beriman demikian, orang mengaku demikian disebut batu untuk jemaat, untuk gereja. Jadi di sini kita merasa betapa pentingnya satu persatu yang sudah sungguh mengaku seperti Petrus disebut batu. Jadi andai kata tidak ada satu batu ya, bagaimana ya? Ada rumah, batu-batu, ada lubang, bisa angin masuk. Ada hujan bisa masuk, angin topan seperti kemarin terjadi Ibaraki. Di Jepang juga ada tatsumaki, itu heran ya. Kalau ada lubang bisa masuk. Apalagi dua, tiga. Inilah di mata Tuhan. Kita adalah setiap orang yang mengaku. Orang Kristen beridentitas jelas adalah satu-satu semua batu yang berharga penting. Tidak ada yang beda di mata Tuhan semua. Jadi mari kita ingat, hari ini datang beribadah hari Minggu. Mungkin perlu kekuatan rohani, penghiburan, firman Tuhan, senang, bagus sekali. Tapi karena apa? Kamu adalah batu. Batu hidup. Untuk jemaat satu per satu. Semua berharga. Semua berguna. Semua dibesarkan. Inilah tugas kita. Berdasarkan itulah kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani. Jadi tugas kedua disebut apa? Ayat 5. Di sini satu lagi. Tugas ayat 5. Tadi kita baca, bisa kembali. Supaya pasal 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tugas jemaat, tugas orang Kristen yang beridentitas jelas adalah imam. Tugas imam. Tugas imam adalah apa? Pengantara antara Allah dan manusia. Dan imamlah mempersembahkan korban, hewan, lembu atau domba sebagai pengampunan dosa umatnya. Imam perjanjian lama dan perjanjian lama mempersembahkan hewan. Tapi dalam perjanjian baru kita disebut imam mempersembahkan apa? Mempersembahkan korban, persembahan rohani. Apa itu? Itu disebut dalam surat Roma pasal 12 ayat 1. Kehidupan kita, itulah korban. Roma pasal 12 ayat 1, bisa tunjuk. Kita baca bersama Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa bisa begitu? Itulah karena itu. Satu ayat sebelumnya, ayat terakhir dan pasal 11, sebagai kesimpulan keselamatan Allah. Pasal 11 ayat 38, bisa tunjuk?
Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kesimpulan identitas dan arti keselamatan. Begitu panjang lebar dia sekadar Roma pasal 1 sampai pasal 11. Kesimpulannya, segalanya oleh Dia, dari Dia, untuk Dia. Maka karena itu mempersembahkanlah korban hewan tidak, uang tidak. Uang adalah lambang. Inti persembahan rohani adalah apa? Mempersembahkan tubuh. Artinya kehidupan. Kehidupan seluruhnya kita oleh Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Maka kehidupan kita seumur hidup seluruhnya apa? Oleh siapa? Dari mana? Kemana? Semuanya dari Tuhan. Inilah identitas, tugas. Maka kita kerja, cari uang, melayani, bekerja. Semuanya ini tujuan utamanya adalah untuk Tuhan. Karena segalanya oleh Dia, dari Dia. Persembahan ini adalah tanda pengakuan iman demikian. Segalanya oleh Dia. Maka mempersembahkan tubuh seluruhnya tandanya persembahan, persepuluhan. Ini ditentukan dalam Imam At-Tirmidzi. Jadi kehidupan kita seluruhnya sebagai persembahan kepada Allah. Itulah sebagai tugas imam. Mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Marilah diingatkan oleh firman Tuhan. Iman kita bertumbuh, berbuah karena identitasnya jelas. Apa yang mengganggu, menghalangi, dibuang dan tetap minum. Seperti bayi minum, kuat-kuat minum, cepat bertumbuh. Demikian kita sungguh-sungguh bertumbuh dengan firman. Mulai bertugas menyadari sebagai batu hidup, sebagai imam, mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Mengapa begitu? Karena Yesus sudah sebagai imam besar mempersembahkan diri, menebus dosa kita. Maka hanya melalui Yesus bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu dan terima kasih kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh makin mengerti firman Tuhan, makin mengerti rencana Tuhan, makin mengerti tujuan panggilan Tuhan kepada jemaat, dan boleh makin bertumbuh, berbuah. Terima kasih. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua, minggu ini juga hidup lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama sebagai penutup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari dan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemudian
sampai selama-lamanya. Amin.